Halo smart people semua, jumpa Hai. lagi di acara kita di channelnya Smart One. Dan khusus buat kali ini ya, perkenalkan gua Yuda Hendy dan ini teman gua. Jiwata. Jadi buat kali ini kita dibikin versi gitu ya, agak terpisah kontennya, nggak seperti sebelumnya. Ya ini konten hura-hura lah intinya ya, Senang-senang. bersenang-senang berpoya-poya di alam rimba gitu kan. Karena kalau berpoya-poya di kota itu kan, aduh, lagi pandemi ini Sulit ya? ngeri, Ngeri. ngeri Lu lah. ngomong udah Ngeri. swab belum? Udah dong, Udah ya? udah. Hasil negatif. Sama kita udah swab, Iya, udah iya. antigen, udah aman pokoknya ya. Tapi minggu kemarin. Aman lah ya. Jadi Jaga gini. jarak, jaga jarak. Meter, Jadi, meter. buat acara ini kita kasih nama gitu. Apa tuh, Pak? Jadi namanya itu Orai Cobra. Alright. Nah, kenapa Apa? Orai Cobra? Jadi intinya Orai Cobra itu adalah obrolan santai kolot baragajul. Ya Nah. kalau siapa? Ini kita harus samakan persepsi dulu. Oke. Jadi smart people kita samakan persepsi dulu ya. Kita ngobrol santai. Cobra itu kan kolot baragajul. Iya. Karena gini normatifnya, kalau kolot itu ketemu dengan kolot lagi, ya gue udah kolot, gue kolot wannabe lah. Kalau tuh lebih. Kolot wannabe menjelang kolot gitu kan. Gue udah rumah tangga, gue udah punya anak. Makanya gue sebut dulu kolot. Cuman biasanya normatifnya kolot kalau ketemu sama kolot lagi, yang diobrolin paling masalah rumah tangga, Yoi. masalah ekonomi dan masalah penyakit. Nah, Khas ya, khas ya. kita ini baragajul. Baragajul itu artinya ya mungkin bahasa Sunda ya, baragajul itu kan kayak tidak tahu diri atau nakal dan sebagainya. Ya, memang seperti itu. Karena kita baragajul itu berarti kita out of the box. Ya. Ketika orang lain ngomongin masalah rumah tangga, masalah ekonomi atau masalah penyakit, kita ngobrolin hal-hal yang sebetulnya nggak ada benefit buat kita sendiri. Kayak semacam ngobrol-ngobrol kopi lah. Kita Yeah. ngobrolin politik meskipun kita bukan politikus. Ya. Kita ngomongin masalah seni meskipun kita bukan artis. Dan Dan seniman ya. artis ya, bukan seniman. Artis. Dan kita ngobrolin misalnya masyarakat sipil meskipun Ya. kita bukan sipilis. Nyakit Pak, iya amit-amit ya. Iya, amit-amit enggak lah, main aman ya. Karet. Aman. Aduh, Ini. pohon karet banyak Pak. Gitu intinya. Oke. Kalaupun bahasa ya kita campur-campur Sunda aja. Sunda aja. Kenapa? Tadinya gue pengen saya lah tong gua ada orang Jakarta orang Sunda Sunda udah mah. bahasa campur Sunda aja, Indonesia campur Sunda. Siap, Kenapa? siap. Karena itu ya itu pride gua. Itu pride saya gitu. Saya sebagai orang lahir dari suku Sunda, bahasa ibu saya mother tongue. Hai, mother tongue. Iya. Halo. Itu kan bahasa Sunda. Siap, siap. Manusia apa yang pertama kali dipelajari oleh manusia di dalam hidupnya? Apakah belajar matematika? Ya enggak lah Pak. Terus apa? Bahasa. Bahasa dong. Bahasa. Oleh sebab itu, makanya kita bahasa campur Sunda aja. Oke, siap. Ya intinya nggak mulai lah dah. Mulai. Saya juga sih ada ngomong bahasa Sunda lemes waktu bisa gitu kan. Cuman ya inilah sebagai pride gitu. Bahwa kita pertama kali lahir ke alam dunia yang kita pelajari itu adalah ya selain afeksi gitu kan, perasaan, kita juga bahasa. Makanya kita campur Sunda aja. Gitu. Iyalah. Kali liur-liur tuh ingat. Oh, jelas sangat penting sekali. Mungkin di segmen di apa ya? Bukan segmen. Di acara berikutnya nanti kita akan fokus ke bahas soal bahasa. Kunaon. Siap. Enggak, nyelip. Nyelip biasa ya. Ini saya seleket di jero sepatu. Jika pakai G-string itu selip. Saya jalur Pak. Pas lalu lintas. Oh iya. Beda. Itu mah iya. Food fetish. Nah, ini Itu kayak nih. genre Pak. Ngobrolin genre. Bapak, gila mainannya. Astagfirullahaladzim. Ayo sekarang yang lihat tren itu cumi-cumi. Dan bagi orang ini sekedar cumi-cumi. Ya gini ya. Kita langsung ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol Oke, hal-hal yang ngobrol tidak apa nih Pak nih? ngobrol yang tidak penting lah. Ini juga kan saya panggilnya Mas Jiwo aja ya, karena Mas dia aja, memang keturunan Jawa gitu kan. Meskipun lahir di Sunda gitu. Oh, tulen apa Mas Sunda? Laras pisan. Saya kan 10 tahun di Cianjur tetap bisa bahasa Jawa. Abdi ke logat Sunda nama, logat Jawa nama tes teh aya nya. Itu aya abdi ge Sunda, terus sudah tulen. Sudah tulen. Jadi apa sih yang membawa Mas Jiwo untuk
bisa bermain di alam terbuka gitu? Apa sih motivasinya gitu? Banyak, Pak. Ya bisa diceritakan mungkin sesuatu yang menarik tentu, aja gitu. yang menarik ya untuk diri sendiri lah. Untuk orang lain mah bodo amat itu mah. Ya, Ngapain bikin orang lain? jadi kita kan apa ya, arurang gitunya di permainan kota mah geus bosen gitu. Arek nonton, arek ngemol, arek naon, arek kopi-kopi maghrib gitu. Iya. Sudah mainstream ya, gitu ya. Udah banyak lah, udah banyak. Jadi pada akhirnya yang anti mainstream itu telah menjadi mainstream. Ya, yang anti mainstream itu udah jadi mainstream sekarang gitu. Udah apa ya, downgrade kali ya. Iya. Pementahan gitu. Dan kalaupun sebetulnya kegiatan outdoor pun ya kalau naik gunung udah mainstream. Makanya kita mah ada sekolot. Kita menikmati alam. Ngaku ya. Ya ngaku lah dari eta mah da geus fitrah gitu kan. Saya mah tidak denial gitu kan. Niscaya kalau niscaya. Kolot mah pasti glowing pilihan. Nah, makanya kan di konten kita ada ya yang bahas soal nanti lihat ya. Nanti lihat. Ya gitu kan. Kolot mah pasti glowing mah pilihan. Nah, itu. Makanya meskipun kolot ge ulah eleh. Minimal kayak facial atau misalnya skincare jangan sampai kelewatan lah. Jadi jangan sampai orang kegiatan di alam terbuka itu kan identiknya dengan bau ya atau kulit kusam, bau matahari. Itu bukan kita gitu ya. Nanti juga nanti juga saya akan review ya soal soal parfum ya, karena saya juga memang penggemar parfum juga. Nanti kita bisa share juga di sini. Nah, kalau Mas Tio sendiri sebetulnya ya selain kegiatan di alam terbuka seperti ini, emang punya punya interest soal apa sih sebetulnya? Saya mah dari kecil, Pak. Nih, bapak saya itu mewariskan sesuatu. Jadi hobi gitu sampai sekarang. Tapi nggak hobi-hobi banget sih. Warisan teh hobi. Ih, gila. Buat bapak-bapak yang ada di rumah nih ya. Kalau kalian mewariskan apartemen, rumah, villa dan sebagainya itu udah biasa. Hobi. Anjing ini apa ya? Heritage yang eternal lah, bisa dibilang abadi. Nah, gitu. apaan tuh? Heritage apa ya dibilangnya? Legacy. Iya. Apa itu warisannya itu ya? Ya, bapak saya itu dulu punya jam tangan, Pak. Jam tangan. Dan itu pasti kepake lah ya dalam dunia kerja, dunia. Iya. Dunia main, fashion juga. Fashion. Nah, jadi kita nih kegiatan outdoor ini nggak jauh-jauh sih, pasti pakai lah. Anak outdoor pasti pakai gear yang satu itu. Ya, pakai jam. Ya meskipun pasti pakai jam tangan nih, pakai nih. Iya. Please cek dulu mana. Enggak, kalau saya mah alergi. Alergi bukan berarti alergi kulit ya. Atel. Jadi saya tidak bisa pakai jam tangan ya. Sayang banget, Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Bapak nggak pakai, teman-teman pakai. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Kan namanya juga ini interestnya. Jadi ya mungkin dulu Bapak masih ada? Udah nggak ada. Oh, ya. Ya. Padahal saya udah tahu sih. Bridging aja. Gimmick. Bridging. 3 Facebooker wae atau gimmick. Gitu ya. Jadi dulu suka pakai jam tangan gitu ya si almarhum Bapak itu. Iya. Cuman 2 dia punya. Cuman 2. Masih ingat apa itu? Itu Jepang ya, Jepang Citizen sama Seiko. Ya, itu mechanical watch lah. Seiko Saudi lain? Bukan. Seiko Jepang. Ente kan soalnya TKW balik ke Saudi oleh hati Seiko gitu. Lah kesana konkret. Tadi kenyataan di masyarakat seperti itu. Banyaknya ada. Iya kan kebetulan saya tinggal itu di sebuah kabupaten yang angka TKW-nya lumayan tinggi gitu. Masuk angka cerainya tinggi itu. Katanya masuk 5 besar lah katanya gitu kan. Siap. Terus dari situ gitu. mulai dari kecil, dari zaman belum bisa jam tuh, belum bisa baca jam. Udah pakai. Jam Batman. Jam Batman ada, Doraemon sih. Doraemon yang berlipat tuh. Yang imut-imut gitu ya. Doraemon, pesawat, sampai ya terus sampai sekolah. Kalau waktu kecil mah jam tangan bisa dirobot gini kan. Ya, itu ya. Itu juga pakai. Ya. Banyak lah pokoknya zaman kecil. Ya, aku juga dulu kungsi punya ya.
Kungsi Ya, pernah kungsi ya. Pernah ya. Sama waktu naik pesawat aku juga kantos ya. Kantos naik Kantas Airline. Sudah pernah berarti. Ya pernah. Oke. Seperti itu. Jadi begitu Pak. Koleksi ada berapa sekarang? Koleksi saya bukan kolektor sih ya, saya cuman interest aja, jadi cuman suka aja. Jadi lebih ke fungsinya juga. Ya banyak pertimbangan lah ya. Iya. Orang-orang di dunia horologi dibilangnya ya, horologi banget nih. Horologi itu ya macam-macam. Ada genre yang emang klasik, antik, ada juga yang fungsional, taktikal dan apapun. Tapi ya saya lebih memilih ke apa yang saya suka aja. Jadi nggak ada pattern tertentu untuk mengumpulkan. Tapi minimalnya ya saya sebut koleksi lah meskipun ya, bukan kolektor ya. Dari kolektor mah ada kudu boga loba duit gitu nya. Ari jelema anu teu boga duit mah balik di kan sesuai fungsi. Berarti koleksi yang ada itu disesuaikan dengan fungsi-fungsinya aja gitu. Sesuai aja. Jadi intinya tidak ada yang redundant yang pengulangan. Jadi tidak ada satu tema yang sama gitu. Ya kurang lebih ada berapa? Ya ada 5 lah. Ada 5. Nah, ada bawa ini pakai apa ini? Ini pakai kotaknya ini ya. Oh, ini kotaknya. Kotaknya bukan kotaknya sih sebenarnya ya, tapi kita fungsikan aja sebagai kotaknya. Sebagai kotak dari watch gitu ya. Ada jam tangan sebutan arloji apa watch ya? Bebas itu, ada beberapa harilan, ada arloji, ada watch. Kan arloji mah sebenarnya yang itu yang bulat itu ya? Yang bulat kan. Itu sejarahnya. Yang pakai rantai kan, yang zaman perang pakai itu. Ya, zaman terkenal itu zaman Victorian, betul. Soalnya saya salah satu orang yang senang gitu ya dengan budaya Victorian ya, makanya saya selalu pakai topi. Kan topi yang seperti inilah itu kan berkembang waktu zaman era Victorian gitu kan. Betul. Awal abad ke-20 lah, akhir 19 kan. Nah, jadi ya kalau setahu saya arloji ya seperti itu, bisa pakai top hat, dia pakai arloji, simpan di sini kan. Ya, ala Sherlock gitu kan. Ala Sherlock. Saya seneng maksudnya dengan kultur yang seperti itu. Nah, ini balik lagi ke jadi ini bukan koleksi sih ya, sebenarnya daily driver aja gitu. Oh, daily driver. Ada. Nah, ini ada ini nih untuk mengenang bapak saya. Sebenarnya jam itu yang 2 itu rusak. Udah rusak. Saya rusakin. Karena belum ngerti dulu tuh nilai sejarah, nilai historisnya. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai outdoor ya, tapi ya karena genrenya mungkin ini karena jam tangan diver sebenarnya untuk genrenya. Diver berenang. Nyelam. Ini bisa buat skubaan lah gitu. Scuba, iya. Bisa ini. Scuba sok-sokan. Belum. Oh, ini ya. Ini nih. Smart people nih ya, Seiko diver ya. Ini buat guyang ya, nih. Nah, itu tahan itu sampai ya bisa buat outdoor lah, tapi harus treatmentnya agak beda ya. Kalau mau ini misalnya lebih spesifik lagi ya, ini karena genre yang saya suka gitu. Tapi kalau untuk yang ini mah pastilah merek-merek inilah ya. Merek-merek yang sudah common gitu, yang sudah umum sekarang tuh ya. Ada Array gitu, ada Igerian lah, apalah gitu pasti ada. Itu mah kan sebetulnya kan lebih ke brand ya. Branding. Jadi ketika brand udah punya nama, dia bisa ambil apa aja gitu kan. Betul. Ya padahal secara secara kualitas dari horologinya itu sendiri, sejarah horologinya itu sendiri sebetulnya masih pendek gitu kan. Masih pendek. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka juga kan punya sejarah yang panjang gitu kan. Ya karena ya namanya sejarah ya pasti seperti itu kan awalnya gitu. Kita doakan aja supaya brand-brand ini ya, ini mah brand lokal lah bisa naik ya. Ini jam sejuta umat termasuk yang saya pakai nih. Ini G-Shock lah ya. Ini G-Shock ya, G-Shock. Ini dulu sempet tren yang KW-nya. Tapi saya mah dulu nggak mampu beli ya. Dulu nggak mampu beli yang KW juga. Saya mah sedih lah. Pokoknya mah matak saya mah begitu sudah gawe ya, sudah punya penghasilan, saya mah balas dendam. Cuman ya kalau beli jam tangan enggak, karena kebetulan ya memang kurang suka juga sih kalau saya gitu. Ini kalau ini genrenya masuknya apa ini? Itu mah genre ini aja buat daily driver juga bisa. Buat harian bisa, buat adventure bisa. Buat adventure ya. Udah shock resist, dia juga bisa dipakai buat scuba, pokoknya paket komplit lah biasanya. Paket komplit ya. Lebih versatile, desain
lebih tough ya Lebih tough. desainnya. Oh iya. Iya. Betul. Warnanya juga hijau ya, army. Army itu sengaja sih. Sebenarnya aslinya nggak gini. Kita Beli itu modif, custom. kita custom aja biar kena dengan tema bush crab gitu atau tema outdoor lah. Iya sih. Ya kita juga ada kalau sebut bush crab ada Apa tuh? kita kelas bebas ya, Ya, bebas aja. Kelas bulu. Kelas bulu kumuut. Oke, ini Ini juga ada Amerika nih. Kalau ini ya Timex yang Oh, Timex. Saya kalau di pertandingan olahraga suka kadang pernah lihat Timex gitu ya. selalu. Oh, ini jam tangan ya. Nah, itu Iron Man klasik. Iron Man klasik. Iron Man klasik. Berarti kalau Seringnya Iron ada. Man klasik berarti masih Howard Oh, Stark. Stark. Iya, bapaknya. Iron Man klasik. Iya, kan Iya, kalau iya. Tony Stark mah udah baru, Oh, udah iya. kekinian. Bapaknya mah kan Howard Stark. Ya, itu bisa buat sport ya, fitur-fiturnya. Iya sih kayaknya dari gayanya sih ini mau gaya-gaya sport gitu ya. Ya. Buat lari-lari lah, buat ini. Tapi ya bisa lah. Itu water resistnya udah 100 meter. Tapi kan Jadi aman dari embun. tapi kan kalau misalnya buat lari kan sekarang lagi musim tuh jam tangan apa yang Ya sekarang pakai smartwatch Pak biasanya. pakai Pak. smartwatch ya. Banyak tuh orang-orang beli smartwatch pada olahraga juga Wah, gitu. gitu kan. Ya mungkin lah. Ya gitulah. Heeh. Semua itu ada ininya. Yang penting kita tahu treatmentnya gitu. Kalau treatmentnya ini sendiri seperti apa nih kalau treatment? Ya tergantung jenis jamnya juga Pak. Hmm. Kalau jamnya udah jam tangan solar ya. Dia tuh Jam tangan solar itu apa dulu? Jelaskan dulu dong. Nah, jam tangan solar itu dia pakai baterai. Pakai baterai. Pasti jelas. Cuman cara pengisian dayanya pakai matahari. Oh, jadi Jadi, dicas Tenaga surya. ku matahari Iya, dicas natenya. dicas. Bisa dicas. Jadi aman lah. Ini sampai rata-rata sih, tapi nggak pasti ya. 10 sampai 15 tahun dia nggak perlu ganti baterai. Jadi ini memang jam tangan seperti yang tipe solar ini sangat cocok untuk penggiat outdoor sebetulnya. Iya. Ya karena kan dia lebih banyak beraktivitas di bawah sinar matahari kan. Dan ini ngecas gitu. Ngecas. Oh, ngecas. Nggak usah pusing-pusing lah. Ini Saya baru tahu. grab and go aja. Saya baru tahu. Saya tahunya yang kinetik aja yang harus gerak-gerak. Nah ini salah satu, bukan kinetik sih, ini mekanikal. Nah ini jam agak unik nih. Kenapa Ini nggak ada di Indonesia kayaknya. Oh. Ini dari Rusia. Rusia, gila Vladimir Putin. Dari Rusia itu Vostok Amphibia. Genrenya sama yang Seiko tadi. Ya water resist 200 meter. Dia juga bisa buat scuba diving. Dan itu unik lah. Itu daily driver saya karena dia mekanik, otomatis mekanik. Jadi dia harus gerak terus. Selama saya bergerak, jamnya akan tetap hidup. Jadi kalau untuk treatmentnya kan tadi belum beres. Ya. Jadi kalau solar itu apa treatmentnya itu? Ya dipakai aja rutin. Harus dipakai rutin. Pakai rutin. Di bawah sinar matahari tentunya. tentunya. Gitu. Kalau yang otomatis mekanik ya harus sering dipakai. Harus sering bergerak. Gitu, kalau yang otomatis manual winding yang dia harus diputar tuh. Jadi dia nggak otomatis tuh, tapi tetap mekanik. Oh, nah, tapi harus dikocok-kocok gitu. Ya, diputer. 8 jam sekali, atau kalau yang powernya dia udah banyak, udah bisa 40 jam atau ini ya sehari sebelum tidur kayak ini lagi. Oh, diputer lagi. Di kokang ya, lah kurang lebih gitu. Rajin lah, harus rajin ada lagi. Ya? Ada. Kalau kinetik enak lah. Kinetik tuh sama mirip-mirip mekanik, tapi dia pakai baterai. Oh, kinetik itu justru yang pakai baterai. Pakai baterai dia tetap. Jadi ngecasnya dia dari rotornya itu kayak mekanik ini. Oh, jadi ketika bergerak itu ngecas. Jadi bedanya mekanik sama kinetik dia pakai baterai, tapi sistem itu ngecas ke baterai kalau kita bergerak. Iya. Nah, kalau mekanik itu full dia karena gerakan aja. Full karena gerakan. Iya. Gerakannya itu ke save gitu. Dalam pair. Oh, ada main spring, ada springnya. Ini nih wawasan juga nih ya buat rekan-rekan smart people ya. Yang nggak tahu, sama saya juga baru tahu gitu kan. Anak horologi pasti tahu sih, anak horologi ya. Horologi gitu. Anak horologi ya, anak horor gitu ya, ilmu horor. Horologi. Ya gitu. Jadi ya inilah daily driver saya gitu, buat kerja, buat outdoor. Ya kalau pengen lebih spesifik kayak buat ini kan Garmin juga ngeluarin tuh buat adventure, Casio yang Edifice, atau Seiko Land yang seri-seri Land gitu. Nanti kita jelasin lah ya
ini mah perkenalan aja gitu. Kalau Buat yang hobi outdoor. Kalau untuk harga nih, harga misalnya Oke. ya ya sebetulnya kalau yang murah juga banyak sih, Banyak. cuman kan kualitas beda. Iya. Yang minimal yang buat wannabe lah, yang mau belajar, gitu. Itu atau biasanya mau itu starter gitu ya? yang starter kit lah. Starter kit Itu dimulai dari harga berapa biasanya gitu? nggak ada patokan khusus pak Nah, sebenarnya ya, nggak ada mm-mm. patokan khusus selama dia suka jamnya Dan mampu gitu. Selama dia suka, Mm-mm. dia enjoy pakainya, dia tahu cara ngerawatnya, itu Mm-mm. bebas-bebas aja mau dimulai dari berapa. Mm-mm. Tapi kalau buat saya, Iya. saya biasanya milih fitur. Mm-mm. Fitur untuk yang tough ini yang masih akan saya beli mungkin jam dengan harga 300.000 sampai ke atas. Ke atas 300.000 ke atas. sampai 2 miliar. Oh, enggak juga sih. Itu Richard Mille punya, Pak. Enggak Oh, sih. enggak. Yang masih akan saya beli Mm. dari harga misalnya 5.000 ke bawah. 5.000 ke Ke bawah. bawah. Itu yang masih akan saya beli gitu. 5. Oh, berarti sebetulnya itu masih budget wannabe ya. Budget wannabe itu ya juga. masih dalam artian ya banyak orang yang masih bisa mampu Ya, lah. Affordable dan pay later able. Ini kan sangat milenial sekali. Pay Ini. later banget. Pay later able ya masih mampu Masih lah mampu segitu iya. Bisa dicicil gitu, bisa di Mm-mm. ini. Ya kalau suka gitu ya. Punya ini enggak jam tangan yang berkesan gitu kan? Ya selain selain legacy dari Ayah. Orang bapak tua, atau ya, ayah, bapak. orang tua atau babeh atau abah gitu kan. Ada nggak sih yang jam tangan yang sekarang punya nih yang punya momen, Sisi momen ya, yang atau, tak terlupakan itu. atau sisi sentimental ya. Nah, mungkin bisa juga seperti itu. Ya ada sebenarnya yang dari yang Seiko itu buat ngeganti yang dua itu. Karena kalau cari yang Seiko dan Citizen itu modelnya juga udah nggak keluar, udah nggak diproduksi lagi. Jadi saya ganti dengan Seiko Diver. Itu niatnya untuk mengenang almarhum. Iya, dan itu mah lagian jam tangan orang kota Citizen mah. Oh. Kalau ada mah jam tangannya villager. Villager. Gitu kan, orang kampung lah, kita mah apa tuh? Kita mah rural. Ya, Rural people. kembali ke desa gitu kan. Oke. Tidak menarik lah di kota mah lah. Ini di sini aja. Di sini aja. Ngobrol. Ngobrol. Ngobrol, ngopi. Selain itu, ada Ada. mungkin waktu ngedate apa gimana gitu? Oh udah Pak, tapi karena ya waktu ngedate, waktu awal jatuh cinta, waktu awal ditembak, bukan sok kegantengan ya, tapi bener pernah ditembak loh. Ih gila, luar biasa. Pernah ditembak. Tapi ya itu karena sisi sentimental itu ya udah. Jadi kadang saya operin lagi ke orang gitu. Nggak pengen nggak pengen karena kenangannya ada di situ gitu. Jadi lebih baik dirilis. Dilepas saja. Siapa yang mau nih giveaway gitu. Oh, giveaway. Saya mau dong. Mau dijual lagi. Saya mah enggak suka jam tangan. Gitulah Pak. Ya yang punya sisi sentimental mungkin ini yang daily driver yang dapatnya dari Rusia itu agak susah dapatnya. Itu dapat dari mana itu? Beli apa? Ya itu riset. Itu juga awal saya bisa semangat lagi. Dapat dari mana itu barang? Dapat dari Rusia. Beli langsung. Beli ada jadi ada sistem PO waktu itu ya. Pre-order di suatu toko. Jadi saya ikut gitu. Oh. Nunggunya 2 bulan. 2 bulan dari Rusia itu. Dari Rusia itu sisi sentimentalnya tinggi lah. Dekat lah, saya beli topi di Australia. Sama ya. Ya namanya juga hobi lah. Kadang yang namanya laki-laki seperti itu, yang namanya laki-laki mah ya sampai kapanpun laki-laki itu adalah seorang anak-anak. Ya. Dia tuh pasti akan punya satu hobi gitu kan. Ya selama hobi itu memang tidak mengganggu risiko dapur ya sah-sah aja. Single. Ya dia mah masih single ya. Single. Terus nih ngobrolin apa lagi ya berarti kita. Minum ini dulu. ada nih. Minum dulu. HT. Ini mah HT mah nanti aja dah. Nanti aja sama pakarnya kebetulan sama pakarnya. Ya. Teman kita Mas Hakiki nggak bisa hadir karena orang tuanya lagi sakit, jadi dia mau jadi anak yang berbakti ya. Kita doakan juga Smart People ya. Semoga ibunya bisa lekas pulih lagi agar Mas Kiki bisa gabung lagi di sini. Ya. Kita ngonten bareng lah. Bareng. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk pertemuan Orai Cobra kali ini gitu kan. Atau mungkin Smart Talk ya, Smart Talk. Smart Talk apa? Smart Talk, Smart
anak-anak semak lagi ngomong talk gitu. Oh, smart talk. Enggak. Smart talk. Oh, smart talk. Kesannya juga Sumanto gitu. Enggak lah, kita mau Orai Cobra. Orai Cobra ya, Cobra Gajul ya. Mungkin ya ada yang mau disampaikan mungkin barangkali buat rekan-rekan smart people. Ya, apa ya? Ya bagi anak-anak smart people ya, semoga di masa pandemi ini nggak terkungkung, nggak apa ya, nggak terbebani gitu Pak. Jangan sampai ya protokol kesehatan tetap harus, tapi kesehatan jiwa juga penting gitu. Ya jelas. Jadi intinya jangan terlalu parno juga gitu kan. Ya bahwa pandemi ini namanya juga pandemi, berarti kan berarti kan menyeluruh seluruh dunia nih kita alami. Jadi bukan cuma kamu aja yang menderita. Ya kita bersimpati harus, tapi sebetulnya yang harus kita sampaikan itu bukan simpati tapi empati. Bagaimana memberikan support kepada mereka agar kuat menjalani semua ini. Karena kan semua balik lagi pada diri sendiri ya. Jadi mungkin ada, kalau pepatah Jepang itu kebalik sama pepatah Latin. Kan kalau pepatah Latin itu kan mens sana in corpore sano. Nah, kalau bahasa Jepang itu dibalik lah, saya lupa lagi. Jadi intinya di dalam jiwa yang kuat terdapat badan yang sehat. Gitu. Kalau ini apa nih? Didapat ya saya kan sebagai orang timur. Ini kearifan dari bangsa timur. Jadi memang segala sesuatu berasal dari jiwa. Jadi kalau jiwa kita kuat, insya Allah kita bisa melewati ini semua. You can if you think you can gitu kan. Jika kamu berpikir bisa, maka kamu akan bisa gitu. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang santuy. Nah, jiwa yang santuy. Ya, boleh juga lah. Oke, cukup sekian aja Smart People. Sampai jumpa kembali di konten-konten kita berikutnya dan podcast Orai Cobra ini kita akhiri ya. Orai Cobra, obrolan santai Cobra Gajul.